Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyani Putri Rahayu. Saya mahasiswi dari STKIP Kusuma Negara, program studi Pendidikan Matematika semester 2. Sekarang saya akan membahas tentang sistem pemerintahan negara dengan dosen pengampu Bapak Syafaat Hamidul Huda. Sistem pemerintahan itu sendiri memiliki arti sebagai sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen, di mana tiap-tiap komponen menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, menjadi satu tatanan yang utuh. Masing-masing komponen menjalin kerjasama yang kuat, memiliki keterikatan satu sama lain yang pada pokoknya mempunyai satu tujuan dan satu fungsi, yaitu pemerintahan. Sistem pemerintahan suatu negara pada umumnya akan memiliki sistem satu dengan tujuan pokok yang sudah pasti, yaitu menjaga kestabilan negara yang bersangkutan. Sistem pemerintahan ini harus mempunyai suatu landasan yang kokoh, tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Sistem pemerintahan dari suatu negara harus dijauhkan dari sifat statis, karena nantinya sistem pemerintahan yang statis ini akan mengakibatkan kerugian tersendiri bagi pemerintahan tersebut. Selain itu, sistem pemerintahan ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga ada sistem pemerintahan semi presidensial. Yang keempat ada sistem pemerintahan komunis. Yang kelima ada sistem pemerintahan demokrasi liberal, dan yang keenam ada sistem pemerintahan liberal. Kalau negara Indonesia, dia memakai berbagai macam sistem pemerintahan, karena negara Indonesia sudah mengalami beberapa sistem pemerintahan dari sejak zaman negara ini berdiri. Sistem pemerintahan yang ada di negara Indonesia dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu oleh adanya perubahan zaman. Indonesia merupakan negara yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan disertai dengan perkembangan dan pertumbuhannya. Pada tahun 1945 sampai 1949, Indonesia memiliki sistem kesatuan. Sistem pemerintahannya yaitu presidensial. Untuk pemerintahannya ialah republik, sedangkan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1949 sampai 1950, federasi adalah bentuk negaranya, republik adalah bentuk pemerintahannya. Sistem pemerintahannya adalah parlementer semu. Konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar RIS. Pada tahun 1950 sampai 1959 itu kesatuan adalah bentuk negaranya, bentuk pemerintahannya itu republik, sistem pemerintahannya parlementer, konstitusinya Undang-Undang Dasar 1950. Sedangkan pada tahun 1959 sampai 1966 bentuk negaranya adalah kesatuan, republik adalah bentuk pemerintahannya, presidensial adalah sistem pemerintahannya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusinya. Dan masih banyak lagi sistem pemerintahan Indonesia dengan berbagai perubahannya. Dan yang terakhir itu dia memakai sistem pemerintahan secara pastinya tanggal 21 Mei 1998, tepat pada saat runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Bentuk negaranya adalah kesatuan, republik adalah bentuk pemerintahannya, sedangkan sistem pemerintahannya tetap menganut sistem presidensial. Undang-Undang Dasar 45 masih merupakan landasan yang dipegang dengan kokoh.
itu sistem pemerintahannya yang sampai saat ini digunakan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.